abang-abangan fitness gue. Emang baru doang. Aduh, sakit. Keseleo tangan gue. Anjay. Kampungan pada foto-foto. Masih anjing. Dulu gue sering lo open mic di sini loh. Mana yang muka-muka sering nonton gue nih, sering nonton gue. Abang orang atau batu sih? Sering anjing. Kayak lagi ikut sidang Ronald Tanur tuh. Latihan dikit ya. Untuk mens rea. Kacang, hei, sini, coba. Sini. Sini kacang. Ya ampun. Aduh, lucu banget. Lucu banget sih. Happy amat kacang. Kacang apa kamu? Iya lo. Officially my first ever payment. Everybody, thank you. Di episode .id Weekly Vlog kali ini ada banyak sekali kegiatan, ada banyak sekali pertemuan dengan orang-orang baru, ada banyak sekali kanal-kanal YouTube yang sekilas akan terasa kayak si Panji kok muncul di sini ya, tapi itu gue lakukan kemarin. Plus ada momen yang spesial sekali, terutama untuk banyak sekali penonton gue, kehadiran gue ke Kenduri Cinta. Kita mulai dari kegiatan di hari Senin. Hari Senin gue memulai hari gue dengan promo ke Based Indonesia. Mungkin lu cukup familiar, ada seorang sebenarnya sebuah karakter. Jadi dia ada namanya, tapi gue kayaknya nggak boleh nyebut nama aslinya deh, karena dia kan selalu ngangkat personanya ya. Intinya gue berbincang dengan dia dalam bahasa Inggris, dan walaupun gue tahu konten-kontennya cukup familiar, ngeliat klip-klipnya, tapi gue sangat kaget dengan betapa briliannya dia. Dia banyak nanya sama gue, tapi gue banyak dapat insight dari dia. Salah satu wawancara yang paling bermanfaat untuk gue, padahal gue narsum. Kebayang nggak? Kayak kalau misalnya gue bikin skakmat itu kan gue emang belajar dari narsum gue. Kebanyakan gue belajar soal politik, gue hadirkan seorang politisi, belajar soal jurnalisme, gue hadirkan jurnalis gitu kan. Jadi itu tempat gue belajar. Ketika gue mampir ke YouTube orang, harusnya kan gue lebih banyak yang ngasih. Tapi kemarin waktu di Based Indonesia, gue belajar banyak, sangat-sangat menarik. Habis itu gue melipir ke tempatnya Prof. Renal Kasali. Beliau mampir ke Skakmat, jadi gue bertamu ke YouTube-nya Prof. Renal, sekalian untuk promo Mensrea. Selalu menyenangkan ngobrol sama Profesor Renal Kasali. Beliau banyak nanya soal gue di New York, soal pandangan politik gue, dan kenapa gue senang banget menggunakan politik sebagai bahan stand up comedy. Itu sangat menyenangkan. Malamnya, nah ini menarik nih. Malam itu gue mampir ke CNN Political Show. Yang hostnya Nana Rifana ya. Nah, gue tuh di situ di perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia. Atau dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Ada sejumlah bintang tamu tuh. Ada Uceng, ada Pak Saud, mantan pimpinan KPK, ada jubir KPK, dan juga anggota DPR.
Pembicaranya cukup seru, pembicaranya cukup menyenangkan. Gue mah ngambil peran gue aja. Gue diminta membawa kesantaian gue, bercanda tipis-tipis, tapi ya harus datang dengan opini juga. Tapi sebenarnya itu tuh ditutup dengan gue stand up. Di akhir tuh gue stand up. Gue sih stand up aja ya. Belakangan gue tahu stand up gue nggak ditayangin, di-cut ternyata. Di streamingannya nggak ada, di YouTube-nya juga nggak ada. Padahal gue dikasih tahu, asal jangan ngomong jorok. Gibran Raka Buming. Bebas lah ngomongin apapun, kata gue. Ya udah gue ngomongin Gibran sama Prabowo. Ya udah gue ngomongin. Ternyata dikasih tahu gue, Bang Panji pas stand up dipotong. Ya udahlah. Mau ngomong apa? Tapi menyenangkan sih mampir ke situ. Lumayan, tipis-tipis promo Mensrea. Itu hari Senin. Hari Selasa gue memulai dengan jadi pembicara untuk Bank Indonesia. Gue diundang untuk jadi narasumber talk show waktu itu. Diminta untuk berbagi soal menjadi resilient, menjadi agile, menjadi kreatif di era sekarang. Berhadapan dengan orang-orang yang habis pelatihan terus begitu mau dikirim ke seluruh penjuru Indonesia. Dan menyenangkan sekali. Gue paling senang kalau misalkan diundang formatnya talk show. Memang bayarannya nggak sebesar kalau gue jadi bicara monolog gitu ya. Tapi gue jadi punya ruang untuk bercanda dan lebih menyenangkan sekali di situ. Abis itu gue meluncur ke YouTube-nya Arafah Rianti bersama dengan Halda. Nah ini menarik sekali. Gue ketika kesana kan, ya mungkin bahkan mereka aja sendiri, mereka berdua juga bertanya-tanya, ini kalau Bang Panji datang ke sini ngomongin apa ya? Tapi ternyata ketika gue kesana, pembicaraannya seru. Ada pembicaraan soal politik, ada pembicaraan soal pajak, ada pembicaraan soal relationship. Seru banget deh. Gue berasa jadi kayak om-om yang ngasih wejangan gitu. Nanti kalau tayangannya muncul, coba lu tonton ya. Menurut gue itu menarik sekali. Dan gue senang karena bukan cuma gue punya kesempatan untuk ngomongin isu-isu penting seperti pajak dan politik, tapi gue ternyata nemu juga caranya untuk masuk ke generasi seperti Halda dan juga Arafah Rianti. Menyenangkan. Abis itu gue geser lagi ke markas karena ada open mic Cing Abdel dan Soleh. Nah gue tuh tadinya rencananya mau naik latih materi gue. Tapi pas lagi nongkrong di depan, gue nanya sama Soleh sama Cing Abdel, kalian mau open mic berapa lama? Soleh bilang, kayaknya gue 1,5 jam deh. Buset, Cing Abdel, kayaknya gue sejam deh. Wah ini mah kalau misalkan gue naik, kasihan yang nonton sumpah. Karena ada 2 juga yang open mic tuh, Ardit Erwanda sama satu lagi siapa ya? Alma ya betul. Alma dulu, Ardit Erwanda, Soleh 1,5 jam, dan Cing Abdel. Ada Radit tuh, Radit sempat nonton. Tapi akhirnya dia pulang, karena panjang banget sih Soleh. Gue juga akhirnya setelah nonton mereka, habis itu gue putuskan untuk, kalau nggak salah selesainya jam 11:30 malam, apa jam 12 malam gitu. Tapi ya gue selalu seneng ketika komika-komika level Soleh, level Cing Abdel mempercayakan komika untuk jadi tempat mereka ngelatih setnya mereka. Itu hari Rabu, itu hari Selasa. Hari Rabu gue sempat ada meeting pagi, terus udah gitu kegiatan gue selanjutnya adalah mampir ke YouTube-nya Coach Justin. Jadi ada podcast selesai. Coach Justin, Hanif, dan juga Panji Suryono. Videonya udah tayang, lo bisa tonton di YouTube-nya Coach Justin. Itu juga obrolannya menarik. Gua dan Hanif, we go way back. Zaman Hanif masih kerja untuk City, gue pernah ngonten sama dia. Terus kalau nggak salah dia ke rumah gue bahkan untuk jemput gue. Terus Pansur, teman main bola gue di Berbah FC, Coach Justin juga udah kenal gue dari lama. Jadi pembicaranya kemarin sangat hangat, sangat menarik. Bahkan terutama Hanif dan Coach Justin itu, Hanif pertanyaannya bagus-bagus, dan Coach Justin opininya tuh tajam, sangat tajam, cukup on point. Dan Pansur ganteng. Lu bisa tonton, itu seru banget. Abis itu gue geser ke Wisma Merah karena gue jadi bintang tamu untuk program mereka di era barunya mereka. Jadi mungkin ada yang udah tahu, mungkin
ada yang belum tahu. Tapi Hard Rock FM kini udah berubah. Jadi A Rockin' Life namanya. Jadi udah bukan Hard Rock lagi, A Rockin' Life. Mereka melakukan itu dalam rangka melepas nama FM dari brand Hard Rock. Ketika mereka melepas brand FM, itu adalah karena mereka pengen bilang pada dunia, terutama pengiklan, bahwa mereka itu udah bukan hanya radio saja. Servis mereka mencakup YouTube, TikTok, sosmed, dan FM juga. Jadi ada banyak layanan yang mereka berikan, dan dengan melepas nama FM tersebut dengan konsekuensi Hard Rock-nya jadi ikut hilang, harapannya jadi lebih strategis. Tapi ya ini juga menandakan akhir dari sebuah era, karena Hard Rock FM sudah tidak ada. Entitasnya ada, namanya Rockin' Life, tapi udah bukan Hard Rock FM, walaupun orang-orang di dalamnya masih sama. Dan gue ngobrol sama Aryo Astungkoro, penyiar senior mereka, obrolannya cukup menyenangkan. Abis itu gue selesai. Hari Kamis gue safari promo ke Raditya Dika, ini juga seru sekali. Gue mampir ke YouTube-nya Radit pengen ngobrol-ngobrol panjang. Kayaknya belum tayang, gue nggak tahu kapan tayangnya, tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari rencananya. Dan nanti lu bisa ngelihat banyak obrolan kami terkait The Founders, terkait politik, dan segala macam. Lucu sekali sih obrolannya. Selalu menyenangkan mampir ke YouTube-nya Radit, dan di situ gue sempat ditanya sama Radit, kenapa lu menyebarkan fitnah kantor gue gak ada musolanya? Dan akhirnya saya mau membuktikan kepada Anda bahwa memang kantornya Radit ada musolanya. Ini klipnya. Jadi gue kan pernah bikin materi stand up ya, gue taruh di sosmed, gue bilang kantornya Radit nggak ada musola, tapi itu tidak benar. Musolanya ini. Radit nanya sama gue tadi, kenapa sih lu bikin materi stand up bilang kantor gue gak ada musolanya? Kantor gue ada musolanya. Itu sebenarnya ada, gue bohong aja. Namanya juga anak stand up kan bercanda framing. Setelah itu gue geser ke acara sepik bola. Lucu ya, bukan sepak bola tapi sepik bola di sebenarnya kanalnya Vindes. Jadi mereka punya satu show sepak bola. Gue di situ sama Mukti Entut, sama Tio, dan harusnya sama Dokter Tirta, tapi dia sakit. Maksudnya kayaknya otot pahanya sobek atau gimana. Digantikan sama Hifzi. Itu juga obrolannya sudah naik. Dan obrolannya menyenangkan. Dan semua orang senang karena gue sama Mukti satu konten. Sesuatu yang ditunggu-tunggu sama orang-orang. Setelah itu gue sempat pergi untuk sebuah investment meeting. Yang cukup besar, cukup penting. Moga-moga ya kita lihat hasilnya seperti apa. Akan sangat menarik kemitraan ini kalau misalnya terjadi. Abis itu gua ke markas lagi karena gua numpang Alma yang bikin 30 minute special. Sebenarnya itu kan kayak dia lagi berproses menuju full special. Dia mau bikin full special, tapi dia nggak pernah atau belum pernah manggung set panjang. Jadi dia mulai ngetes kemampuan set panjangnya di 30 minute specialnya kemarin. Dan namanya juga komika lagi mau bikin special, ada kesempatan untuk open mic, ya gue open mic. Kan tadinya kan mau di Cing Abdal sama Soleh tuh, nggak jadi. Akhirnya gue mampir ke YouTube-nya, specialnya, 30 minute specialnya Alma. Udah hari Jumat, nah ini dia menarik nih. Gue mampir ke kanal YouTube. Gue lupa nama kanal YouTube-nya apa, tapi nama programnya itu Cheat Charts. Jadi Cheat Chat tapi chart ya, ada hubungan sama musik, dengan host Ziva Magnolia dan Z yang dikenal sebagai anak JKT48. Z JKT48. Nah, ketika gue mampir ke situ, gue tuh berpikir bahwa ini kayaknya gue agak nggak mungkin sih nyelipin politik di pembicaraan ini, karena acaranya acara musik. Udah mah merekanya juga bukan tipikal yang kita kenal punya kepedulian ke arah sana. Bukan nggak peduli ya, tapi misalnya kontennya, dianya, nggak pernah ada pembicaraan ke arah sana.
Tapi ujung-ujungnya ternyata keluar juga. Karena ada sebuah kejutan yang nggak bisa gue pengen banget ngasih tahu kejutan yang mereka siapkan. Jadi mereka ngasih kejutan buat gue. Kejutannya sangat kejutan buat gue. Cuman walaupun gue ingin sekali cerita sama lo, gue nggak bisa. Dan juga jatuhnya gue nggak mau. Karena gue mengapresiasi usahanya si tim Cheat Charge ini untuk ngasih surprise tersebut. Sangat gue apresiasi. Karena surprise yang mereka berikan tidak pernah terjadi selama ini. Nggak pernah ada yang ngasih gue surprise tersebut. Sehingga saking spesialnya, saking gue mengapresiasi usaha mereka untuk menyiapkan surprise tersebut, gue bilang sama diri gue sendiri, gue harus kasih kredit mereka dengan membiarkan ini jadi rahasia sampai pada akhirnya tayangannya rilis. Gue yakin meledak sih itu konten. Dan coba perhatiin baik-baik. Nanti di episode itu lo akan ngeliat bahwa dua host ini, Ziva sama Z, itu bagus sekali, tajam sekali. Ziva gue ambil contoh. Nanti lo akan ngeliat Ziva itu pertanyaannya bagus sekali. Dia, ya mungkin mudah sekali kita berasumsi Ziva sama Z ini dikasih prompter, baca aja gitu. Tapi Ziva tuh punya kecermatan untuk ngelihat momen dan nanya sebuah pertanyaan yang ngeskak narasumber. Cek aja sendiri. Z sementara itu, gak tau ya, gue ngerasa Z itu bagian dari charmnya atau bagian dari persona yang dia tampilkan itu kan polos gitu ya, polos kayak apa adanya dan nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau lu perhatiin nanti kontennya, lu akan menyadari bahwa Z ini pinter banget reading the room, pinter banget. Dia nggak tahu ini nggak tahu emang dari dianya, prediksi gue sih karena dibentuk sama dan dilatih sama JKT48. Karena mereka paling jago banget untuk membuat membernya tuh punya awareness yang baik di hadapan kamera. Z itu tidak membiarkan dirinya terbawa sama pembicaraan dan tidak membiarkan dirinya diarahin sama, dalam hal ini gua dan narsum. Jadi dia berani untuk punya opini yang berbeda dan berani untuk melihat situasi. Oke, gue nggak mau kebawa sama obrolan ini, gue mau ngomong begini. Coba nanti lo lihat sendiri. Tapi intinya di akhir acara pas udah selesai gue nyamperin mereka berdua. Gue nggak tahu kalian berdua ini ngeh atau enggak, but you guys are good interviewers. So good that if they have their own talk show by their own, it would be great. Gue bahkan nggak kaget kalau suatu hari Z dan Ziva dibikinin talk show sendiri. Nggak kaget gue, karena dua-duanya bagus. Z punya presence yang bagus dan punya standing yang solid gitu ya. Kalau lu mau wawancara orang dan lu mau menjadi sebuah persona di depan sebuah media, lu tuh harus punya pijakan akan prinsip. Gue pengennya gue jadi seperti ini. Walaupun apapun yang dilemparkan kepada dia. Dan Z punya itu. Dan Ziva itu, she is very, very sharp. She is very, very sharp. Very smart, good timing. Dengan lebih banyak jam terbang, dia akan jadi sangat-sangat bagus sebagai pewawancara. Very impressed. Tayangnya masih rada lama, tapi ketika itu keluar, gue yakin lo akan suka. Bukan hanya karena surprise yang diberikan kepada gue, tapi karena kontennya lucu banget, kontennya bagus banget. Udah, abis itu, oh iya, malamnya gue datang ke Kenduri Cinta. Nah, sekitar beberapa hari sebelumnya, rada mepet kok, kayaknya masih di minggu yang sama, mungkin awal minggu, gue tuh terima DM, ditanyain, Mas Panji katanya lagi di Jakarta mau ngundang ke Kenduri Cinta. Nah, Kenduri Cinta ini kan sebagai sebuah brand, adalah brand yang besar. Dia tidak lepas dari MH Ainun Najib atau Canun. Ini adalah sebuah forum yang udah berjalan selama 24 tahun. Iya, 24 tahun. Karena pertama kali itu tahun 2000.
tahun 2000. Dan mereka jalan setiap bulan dan sekarang udah 24 tahun. Dalam 24 tahun tersebut, si Kenduri Cinta ini konsisten sekali menjadi wadah bagi orang-orang untuk mengisi dirinya dengan ilmu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Karena dalam acara tersebut bukan hanya nilai-nilai agama yang diangkat, tapi nilai-nilai sosial. Ini acara di mana orang-orang diundang, ada tema, udah kita ngomong. Dan hampir setiap kali penyelenggaraannya, orang tuh pulang dengan gila. Gue tuh ngerasa lebih kaya. Gue ngerasa lebih berisi, ngerasa lebih berilmu. Dan itu adalah apa yang disediakan sama forum bernama Kenduri Cinta tersebut. Ketika gue ditawarin, gue terus terang tersanjung. Kayaknya gue adalah komika kedua. Bintang Emon diundang duluan. Terus gue diundang. Dan waktu gue nyampe, kami sempat ngobrol-ngobrol dulu sebelum mulai. Dan mereka cerita, ya sebenarnya ini tuh keinginan kami untuk undang Mas Panji itu karena kami ngikutin konten Mas Panji dan kami ngerasa apa yang Mas Panji yakini, apa yang Mas Panji perjuangkan tuh jalan bersamaan dengan apa yang kami yakini. Terus udah, gue datang ke situ dan ada banyak sekali momen yang menarik. Pertama-tama banyak yang happy karena akhirnya ngelihat gue sama Habib Hussein Jafar satu forum, satu frame gitu. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Gue pernah ketemu sama Habib Hussein beberapa kali, tapi nggak pernah benar-benar satu konten. Nah ini duduk bareng. Menariknya di atas panggung gue debat. Gue nggak tahu apakah ini akan ada sih di YouTube-nya Kenduri Cinta, tapi gue nggak tahu apakah ada yang hilang dari apa yang terjadi karena gue ingat ada satu pemaparan, ada satu yang bilang, tolong handphonenya turun ya, jangan direkam ya, jangan direkam, please ini beneran ada jangan direkam gitu. Ketika gue mulai ngomongin soal politik, gue bilang nggak jadi deh saya ngomong, kok saya jadi takut sendiri gitu. Tapi gue tetap, ya namanya juga Panji ya nggak bisa gitu ngerem. Gue sih ngomong apa adanya, tentu dengan kesiapan untuk bertanggung jawab. Nah tapi ada momen di mana omongan gue kemudian didebat. Habib Hussein bilang, oke ini kan forum terbuka ya di mana diskusi gagasan sering terjadi. Terus dia menyatakan gak setuju dengan pendapat gue. Terus gue balas, oke. Habib Hussein mulai ngomongin politik ya. Ini ranah gue nih kata gue. Kalau ranah agama saya diam-diam aja. Terus gue masuk tuh. Jadi sempat tektokan beberapa kali. Tapi ada momen yang itu adalah momen yang sangat-sangat menyenangkan. Dan disitulah kerasa bahwa emang Kenduri Cinta itu adalah tempat intelektualitas diasah. Jadi bukan cuma ditransfer, tapi diasah. Karena sebuah argumen itu bisa dibalas dengan argumen lain dan seterusnya. Gue happy dengan kehadiran gue di situ dan nyatanya banyak orang yang happy dengan kehadiran gue di situ. Gue dengan senang hati akan kembali lagi kalau gue lagi di Indonesia, kalau waktunya memungkinkan. Dan ini jadi bukan usaha ya, ini adalah salah satu lagi usaha gue untuk masuk ke poros-poros baru gitu. Lucu ya, aneh banget nih proses gue menuju lebih dalam beragama karena baru aja, ya kan kemarin kan gue mampir ke YouTube Yuk Ngaji TV kan sama Felix Xiao dan teman-teman Yuk Ngaji. Terus waktu itu aja Ustadz Felix Xiao udah nawarin gue mau umroh atau enggak. Tapi waktu itu tanggal yang ditawarin ketabrak sama gue karena tanggal gue lagi di New York. Terus di Instagram gue tuh posting. Jadi di video YouTube gue yang soal perjalanan gue ke Eropa, itu tuh ada orang komen gini, sekarang vlog ke Eropa, insya Allah next vlog ke Mekah. Terus YouTube tuh kan ada AI yang bisa balesin komen. Jadi kita bisa pilih aja itu komen yang di-create sama AI, terus muncullah tuh. Nah masalahnya komennya adalah, insya Allah vlog minggu depan ya. Kata gue, ngadi-ngadi nih AI udah nyaranin gue untuk ke Mekah untuk umroh. Itu gue screen capture gue posting di Instagram. Ada yang bilang,
robot aja udah mengajak Mas Panji untuk umroh. Ditambah itu, udah momen kayak gitu lagi gede, tiba-tiba diundang ke Kenduri Cinta. Makanya di kolom komentar, wah mulai sekarang kita panggil Gus Panji. Gus Panji ke Kenduri Cinta. Nah menyenangkannya, abis itu hari Jumat, hari Sabtu gue beristirahat, hari Minggu gue ke rumah nyokap. Hari Sabtu gue tepar sih, bener-bener tepar setepar-teparnya. Gue pengen berkegiatan tapi nggak bisa. Karena si Kenduri Cinta aja kelar jam berapa ya? Setengah 2 apa jam 2 gue lupa. Harusnya niatnya gue pengen main bola sama Berubah FC. Nggak bisa gue, karena gue nggak berani. Gue kalau tidur kurang nggak usah ngadi-ngadi deh ke lapangan bola. Kalaupun gue bilang sama diri sendiri, gue mainnya slow aja lah gitu. Pada kenyataannya ketika ada bola yang mengharuskan gue sprint gue. Sementara gue tahu, dalam beberapa kali kesempatan, kadang-kadang kalau kasihkan main bola, ini dada juga mulai mengkhawatirkan gitu. Jadi gue mendingan udahlah, nggak usah aneh-aneh. Jadi gue tepar. Hari Minggu gue kosongkan untuk ketemu dengan nyokap gue aja. Ketemu nyokap dan main basket. Di hari itu nyokap gue menyiapkan menu yang nostalgia sekali. Nyokap gue tuh punya 2 menu andalan yang selalu dia masakin sejak kami kecil. Yang satu namanya cipokai, ini adalah makanan Chinese food yang dia pelajari di Singapura, enak sekali. Nanti kapan-kapan gue ceritain. Yang kedua adalah ayam isi. Orang lain nyebutnya ayam kodok. Tapi menu ini udah nyokap gue masakin sejak gue SD. Dan kemarin nyokap gue suguhkan lagi menu tersebut. Gue Mbak, silakan. Ada isinya tuh. Baru duduk udah langsung nyendok masuk. Iya, soalnya udah ditungguin dari tadi. Udah janjian sama Das ketika di bumi. Iya, terus akhirnya bilang ya udah nggak apa-apa deh. Sangat spesial. Nyokap gue umur 78 tahun. Jadi setiap kali gue ke Jakarta, gue harus ketemu sama nyokap gue. Harus. Karena gue nggak tahu nih, nyokap gue punya umur dikasih sama Allah berapa lama lagi. Nah jadi ketika gue berkesempatan ke nyokap, gue menghabiskan waktu semaksimal mungkin di sana. Terus gue, by the way gue tahu nyokap gue nonton .id weekly vlog. Itu cara nyokap gue untuk dapat update anaknya. Pokoknya gue ada di situ, makan, ngobrol, sampai akhirnya gue mesti cabut. Dan sore, jam 6 sampai jam 8, akhirnya gue berolahraga. Gue tuh sejak terbang ke Jakarta, sampai dengan kemarin tuh gak ada olahraga sama sekali. Lari enggak, padahal gue bawa semua gear. Sepatu lari gue bawa, baju lari gue bawa. Cuman khawatir gitu, badan kalau gak siap untuk dibawa lari, sebaiknya gak dibawa lari. Plus kalau boleh jujur waktunya juga gak nemu untuk lari. Nah akhirnya gue maksain untuk punya waktu untuk olahraga, dan itu terjadi kemarin di hari Minggu jam 6 sore. Main basket sama followers gue cukup ramai, cukup seru. Dan ditutup seperti biasa dengan foto-foto dengan mereka semua. Nah ini dia pemain-pemain basket di... thank you bang. Kampungan semua. Nah itulah kegiatan gue di minggu ini, di episode ini. Yang kalau misalkan kita ambil temanya itu bertamu ke poros-poros baru. Sepak bola, ke poros kayak Arafah dan Halda, mampir ke podcastnya Ziva sama Z, termasuk ke Kenduri Cinta. Di banyak kesempatan, gua tuh berbagi soal politik di kanal-kanal atau di konten-konten yang mungkin bukan konten politik, bahkan deket ke arah politik dan pernah ngebahas politik aja mungkin enggak. Tapi gue dapat kesempatan untuk mengungkapkan pandangan politik gue, karena memang gue diundang untuk itu. Dari YouTube-nya Arafah sampai Kenduri Cinta, gue punya kesempatan untuk ngasih tahu keresahan gue terkait politik. Dan buat gue
Ini bukan cuman karena gue mau promo Mensrea yang menjual tiketnya kembali tanggal 10 Januari 2025 di Mensrea tadi, tapi juga kesempatan gue untuk meningkatkan kepedulian terhadap politik, terutama untuk anak-anak muda dan untuk poros-poros baru. Itulah kejadian dan aktivitas gue selama seminggu ke belakang. Di episode berikutnya ada ceritanya tersendiri, tungguin aja. Tapi untuk sekarang kita tutup dulu. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.